Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heiji Putri Wirlembangan, NIM 191111041 dari kelas SA19 dengan dosen pembimbing Ibu Aris Irianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan seni dan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang lain dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan. Elemen dasar manajemen terdiri dari beberapa sifat, yaitu satu, sifat. Seni adalah suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan. Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisir untuk mencapai kebenaran umum. Dua, fungsi. Fungsi manajemen yaitu secara umum planning, perencanaan, organisasi, actualing, pergerakan, dan controlling. 3. Sasaran. Terdiri dari 6M, yaitu man, money, manchain, material, metode, dan marka. Tujuan. Dalam tujuan ini memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Sasaran, 2. Maksud, 3. Misi, 4. Batas, 5. Standar, 6. Target, 7. Jatah. Manajemen dan manajer. Pengertian manajer, setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajemen diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut tingkatnya dan menurut tanggung jawab dalam organisasi. 1. Marketing manager. Bekerja pada bidang yang berhubungan dengan fungsi pemasaran, pengembangan produk baru, promosi, distribusi, jaringan klien dan konsumen. 2. Financial manager. Terutama berhubungan dengan pengolahan sumber daya keuangan atau accounting, manajemen kas, investasi. 3. Operation manager. Berurusan dengan penciptaan dan pengolahan sistem yang menciptakan produk atau jasa perusahaan. Human Resource Manager. Bertanggung jawab untuk menerima dan mengembangkan karyawan. 5. Administration Manager. Lebih bersifat umum, akrab dengan semua bidang manajemen daripada berspesialis pada satu bidang. 6. Other kinds of manager. Sesuai dengan bidang usaha atau tujuan usaha. Managerial skill yaitu 1. Teknikal, 2. Interpersonal, 3. Konseptual, 4. Diagnostik, 5. Communication, 6. Decision making, 7. Time management. Tugas manajer yaitu 1. Manajer bekerja dengan dan melalui orang. 2. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dengan menetapkan prioritas-prioritas. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 4. Manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. 5. Arti bekerja tidak dengan cara sembrono. 6. Manajer adalah seorang politis. 7. Manajer harus menjadi seorang diplomat. 8. Manajer harus sebagai seorang mediator. 9. Manajer mengambil keputusan yang sulit. Lingkungan manajer. Organisasi dan lingkungan. Organisasi berada dalam sebuah lingkungan. Lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat. Kegiatan
perorganisasian akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Lingkungan dan internal organisasi, itu pemilik, tim manajemen, para anggota atau pekerja, lingkungan fisik organisasi, lingkungan eksternal organisasi, regulator, partner strategis pemerintahan. Perencanaan atau planning, arti perencanaan keseluruhan adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang dikerjakan masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi perencanaan yakni memiliki arah yang tepat untuk menghasilkan hasil yang optimal. Mencapai perencanaan harus dibuat 1. Setiap kita hendak mencapai tujuan dengan baik, berhasil, dan berdaya guna, maka fungsi perencanaan menjadi penting. Terhadap kegiatan yang kita lakukan, perlu ditetapkan, direncanakan untuk menetapkan disiplin, untuk melindungi kita dari hambatan, memberi arah dasar untuk selalu menilai diri. Syarat perencanaan. Apa saja sih syarat perencanaan itu? Apa yang saja mau dilakukan, mengapa, tujuan, alasan melakukan sesuatu, siapa yang akan melakukan, dan siapa yang akan jadi sasaran. Kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, bagaimana langkah dan tahap dari kegiatan. Syarat untuk merencanakan suatu program. 1. Mengenali dan mengerti kebutuhan yang akan direncanakan. 2. Tujuan yang jelas. 3. Ada rangkaian kegiatan yang jelas. 4. Lingkungan yang mendukung. 5. Waktu yang memungkinkan. Penerapan perencanaan. Tidak adanya perencanaan yang baik maka dapat menimbulkan pemborosan yang berlebihan, pembelian barang-barang yang tidak jelas, kehabisan uang, dan kebutuhan tidak terbeli, tenaga dan waktu terbuang sia-sia. Maka dari itu, langkah-langkah pembuatan perencanaan. 1. Penguasaan terhadap masalah yang hendak direncanakan. 2. Tetapkan tujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan. 3. Menetapkan sasaran. 4. Membuat desain secara rencana kegiatan. 5. Menyusun anggaran belanja program. 6. Pengendalian dan penilaian. Perorganisasian. Pengertian organisasi dari bahasa Yunani adalah istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Ciri organisasi. 1. Adanya orang atau kelompok. 2. Kerjasama. 3. Tujuan yang ingin dicapai. Macam-macam organisasi, yaitu organisasi formal, suatu sistem kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih dan koordinasi dengan sadar untuk mencapai tujuan. Organisasi informal, kumpulan berhubungan antara perorangan tanpa tujuan bersama yang didasari meski pada akhirnya untuk tujuan bersama. Bentuk organisasi yaitu 1. Organisasi garis. 2. Organisasi fungsional. 3. Organisasi garis dan staf. 4. Organisasi fungsional dan staf. Konsep dasar perorganisasian. 1. Dalam fungsi perorganisasian, manajer mengulasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. 2. Kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. 3. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. 4. Organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi.
serta sebagai keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. 4. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta sebagai keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Organisasian. Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkup. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupnya. Aspek utama proses penyusunan struktur organisasi ada dua, yaitu departementalisasi pengelompokan kerja dan pembagian kerja pemerintahan tugas pekerjaan. 4 pilar perorganisasian. 1. Pembagian kerja. 2. Pengelompokan pekerjaan. 3. Penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. 4. Penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.